Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap perjalanan hidup, ada pencarian yang tak selalu disadari. Pencarian itu bukan sekadar untuk meraih harta, kedudukan, atau pujian, melainkan untuk menemukan makna terdalam dari keberadaan. Dalam pandangan para sufi, jalan menuju makna itu terbentang dalam 4 tahapan agung: syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. 4 istilah ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan peta ruhani yang menuntun dari gerbang lahiriah menuju samudera batin yang tak bertepi. Syariat adalah pijakan awal. Ia bagaikan tepian sungai, tempat kaki berdiri sebelum menyeberang. Di sana perilaku diatur, arah langkah ditentukan, dan hukum ilahi menjadi pelita. Tanpa pijakan ini, perjalanan tak akan memiliki arah dan langkah akan mudah tersesat di jalan yang bercabang. Lalu terbentanglah tarikat jalan yang dilalui oleh mereka yang telah bersiap menempuh kedalaman. Tarikat bukan sekadar langkah fisik, melainkan latihan hati. Di sini, ego diuji, kesabaran ditempa, dan kesungguhan diukur. Jalan ini panjang, penuh rintangan, namun setiap langkahnya menyingkap tirai yang menghalangi pandangan dari cahaya kebenaran. Hakikat adalah saat tirai itu mulai tersingkap. Pandangan batin mulai menangkap makna di balik segala yang terjadi. Doa tak lagi sekadar kata, ibadah tak lagi sekadar gerak. Segala sesuatu dipandang sebagai tanda, sebagai pesan yang mengalir dari sumber yang sama. Hati mulai menyaksikan bahwa di balik segala yang tampak ada satu kehendak yang bekerja tanpa henti. Dan di ujung perjalanan ma'rifat menanti. Disinilah pengenalan sejati bersemi. Hati tenggelam dalam kesadaran bahwa segala wujud hanyalah bayang-bayang dari Yang Maha Wujud. Tidak ada jarak, tidak ada pemisah, yang ada hanyalah Dia, dan segala sesuatu menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. 4 tingkatan ini adalah satu kesatuan. Syariat menjaga langkah, tarikat membersihkan hati, hakikat membuka mata batin, dan ma'rifat menuntun untuk hidup sepenuhnya dalam hadirat ilahi. Tanpa satu di antaranya, perjalanan akan pincang. Dengan kesatuan keempatnya, hidup menjadi perjalanan pulang yang penuh arti. Maka marilah menyelami makna dari setiap tingkatan ini. Bukan sekadar untuk menghafal istilah, tetapi untuk merasakannya sebagai denyut hidup yang membawa pada tujuan akhir, kembali kepadanya dengan hati yang selamat. Jangan lewatkan hingga akhir agar setiap makna dari perjalanan ini dapat dipahami dengan utuh, tanpa salah tafsir. Bila hati telah mantap, tuliskan di kolom komentar. Aku siap menapaki jalan ini dengan penuh kerelaan dan penuh cinta. Syariat adalah permulaan dari segala perjalanan ruhani. Ia ibarat peta dan kompas bagi seorang musafir yang hendak mengarungi padang luas. Tanpa peta, langkah akan tersesat. Tanpa kompas, arah akan hilang. Syariat memberikan aturan lahiriah yang jelas, namun di balik aturan, itu tersimpan rahasia yang hanya terbuka bagi hati yang mau tunduk dan mendengar. Dalam bahasa sederhana, syariat adalah himpunan hukum ilahi yang mengatur cara hidup, ibadah, muamalah, akhlak, dan batas-batas halal haram. Namun bagi para sufi, syariat bukan sekadar daftar kewajiban dan larangan, melainkan tali pengikat yang menjaga ruh agar tidak terlepas dari tali keselamatan. Ibarat kapal yang berlayar, syariat adalah lambungnya. Tanpa lambung, kapal akan tenggelam sebelum sampai ke tujuan. Rumi pernah berkata, syariat adalah lilin yang menuntun. Tanpa lilin itu, setiap orang akan berjalan dalam gelap dan akan tersandung oleh batu-batu kebodohan. Syariat menuntun setiap langkah, namun ia juga melatih kesabaran.
Saat hukum mengajarkan salat 5 waktu, bukan hanya tubuh yang diminta untuk bergerak, tetapi hati diajak untuk disiplin, untuk hadir, dan untuk menyadari bahwa setiap sujud adalah tanda ketundukan di hadapan Yang Maha Agung. Saat puasa diwajibkan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan lidah dari kata-kata yang melukai dan hati dari prasangka yang menghitamkan jiwa. Bagi sebagian orang, syariat dianggap beban, namun dalam pandangan sufi, syariat adalah rahmat yang melindungi. Ia bagaikan pagar di tepi jurang. Pagar itu tidak dibuat untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk menjaga agar tidak terjatuh. Seperti anak kecil yang memerlukan tangan orang dewasa saat belajar berjalan, jiwa manusia memerlukan pegangan agar tidak terseret oleh arus dunia. Syariat juga mengajarkan kebersihan, bukan hanya kebersihan fisik, tetapi kebersihan batin. Wudu misalnya, secara lahir membersihkan debu dan kotoran, namun secara batin ia membasuh keletihan jiwa. Ketika air mengalir di wajah, ia juga membasuh segala kepenatan dan kegelisahan, seolah mengingatkan bahwa sebelum menghadap Allah, segala noda hati pun harus disucikan. Di balik setiap perintah syariat, tersimpan makna. Zakat misalnya, bukan hanya memindahkan harta dari satu tangan ke tangan lain, tetapi mengalirkan kasih sayang, memutus sifat kikir, dan menanamkan keyakinan bahwa rezeki adalah titipan, bukan milik mutlak. Haji bukan sekadar perjalanan fisik ke Makkah, tetapi perjalanan batin untuk meninggalkan ego, berdiri bersama jutaan manusia dalam kesetaraan, mengenakan pakaian sederhana yang sama, seolah semua identitas duniawi dilepaskan, hingga yang tersisa hanyalah identitas sebagai hamba. Para sufi selalu menegaskan bahwa siapapun yang ingin mencapai hakikat dan makrifat harus kokoh berdiri di atas syariat, sebab hakikat tanpa syariat adalah ilusi, dan makrifat tanpa syariat hanyalah bayang-bayang yang menyesatkan. Syariat adalah akar, hakikat adalah buah. Syariat juga mengajarkan keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia. Tidak cukup hanya rajin beribadah, tetapi juga harus jujur dalam perdagangan, lembut dalam berbicara, dan amanah dalam menjaga titipan. Bagi seorang salik penempuh jalan ruhani, syariat adalah langkah pertama yang akan terus dibawa hingga akhir. Tidak ada tahapan spiritual yang membuat seseorang boleh meninggalkan syariat. Justru semakin tinggi kedekatan dengan Allah, semakin halus pula ketaatan pada syariat. Para wali Allah menjaga syariat dengan penuh kesungguhan, walaupun mereka telah mencapai maqam makrifat, sebab syariat adalah bentuk kecintaan yang nyata. Orang yang benar-benar mencintai akan menjaga setiap aturan yang diberikan oleh kekasihnya. Maka memulai perjalanan ruhani tanpa syariat ibarat berlayar tanpa kompas, atau membangun rumah tanpa pondasi. Syariat adalah awal yang akan menjaga setiap langkah berikutnya, agar tetap berada di jalan yang lurus. Dari sinilah perjalanan berlanjut menuju tarikat, di mana aturan lahiriah yang telah dijalani mulai diperdalam melalui latihan batin, bimbingan guru, dan penyucian jiwa. Tapi pintu tarikat hanya akan terbuka bagi mereka yang telah menegakkan syariat dengan sepenuh hati. Setelah gerbang syariat dilalui, terbentanglah jalan yang lebih sunyi, lebih dalam dan lebih menuntut kesungguhan. Jalan ini disebut tarikat. Ia bukan sekadar jalur yang ditempuh dengan langkah kaki, melainkan lintasan hati yang memerlukan kesabaran, pengorbanan dan ketulusan yang tidak setengah-setengah. Tarikat ibarat sungai panjang yang airnya mengalir menuju samudera. Syariat menjaga tepian sungai agar aliran tidak meluap dan merusak, sedangkan tarikat mengalirkan air itu semakin jauh, semakin dalam, hingga akhirnya bertemu dengan laut tak bertepi.
Dalam perjalanan ini, seorang salik penempuh jalan ruhani tidak berjalan sendirian. Ada sosok yang sudah terlebih dahulu menempuh jalan ini, merasakan badai dan tenangnya, mengenali setiap tikungan dan jebakannya. Sosok itu adalah mursyid. Mursyid adalah cahaya penuntun di tengah kabut yang mengarahkan agar langkah tidak tersesat, agar hati tidak tertipu oleh fata morgana dunia. Para sufi mengibaratkan mursyid seperti Nabi Khidr yang menuntun Nabi Musa melewati peristiwa-peristiwa yang tampak aneh tetapi penuh hikmah. Tanpa bimbingan, perjalanan batin dapat berakhir di persimpangan yang salah, di mana hawa nafsu menyamar menjadi ilham dan kesombongan menyamar menjadi kebijaksanaan. Di jalan tarikat, latihan bukan hanya pada lisan, melainkan pada seluruh kehidupan. Zikir menjadi napas yang menghidupkan hati, muraqabah menjadi pandangan batin yang selalu menyadari kehadirannya, dan muhasabah menjadi cermin untuk melihat noda-noda yang menempel di hati. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengikis kesombongan, membuang sifat ria, memadamkan api amarah, dan menumbuhkan kesabaran, kerendahan hati, serta keikhlasan. Jalan ini tidak sunyi dari ujian. Ada saat di mana doa terasa hampa, zikir seolah tidak bergaung, hati terasa jauh. Para sufi menyebutnya sebagai musim kering dalam perjalanan ruhani. Namun musim ini bukan hukuman, melainkan ladang untuk menguji kesetiaan. Sebab cinta sejati bukan hanya hadir ketika manis dirasa, tetapi juga bertahan ketika segala sesuatu terasa pahit. Rumi memberi gambaran, biji yang ingin menjadi pohon harus rela terbelah. Jika ia takut pecah, ia tidak akan pernah tumbuh. Demikian pula hati di jalan tarikat harus rela dipecahkan bentuk lamanya agar bisa lahir dalam bentuk yang baru, lebih murni, lebih jernih. Tarikat mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya soal waktu dan gerakan, tetapi juga kesadaran. Makan bisa menjadi zikir jika dilakukan dengan rasa syukur. Diam bisa menjadi doa jika hati hadir bersama Allah. Setiap tarikan napas, setiap langkah, setiap detak, semuanya adalah bagian dari perjalanan. Namun para sufi selalu mengingatkan, tarikat tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan bersama syariat. Seperti burung yang memerlukan dua sayap untuk terbang, satu sayap adalah syariat, sayap lainnya adalah tarikat. Tanpa salah satunya, penerbangan akan pincang dan tujuan tidak akan tercapai. Pada akhirnya, tarikat adalah jalan penyucian, menyucikan hati dari segala yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalamnya, menyucikan pandangan dari kabut dunia agar dapat melihat bahwa di balik setiap peristiwa ada kehendak yang maha lembut. Dan ketika hati mulai bersih, tibalah saatnya menapaki hakikat, tingkatan di mana kebenaran batin mulai tersingkap dan cahaya itu tak lagi hanya samar-samar, tetapi menyinari dengan terang. Hakikat adalah saat tirai mulai tersibak, dan cahaya yang selama ini tersembunyi di balik kabut mulai terlihat. Jika syariat adalah gerbang dan tarikat adalah jalan, maka hakikat adalah pemandangan luas yang terbuka ketika perjalanan sudah menembus jauh ke dalam. Hakikat bukanlah pengetahuan yang dibaca di buku atau didengar dari lisan guru semata. Ia adalah penglihatan batin yang lahir dari hati yang telah dibersihkan, seperti kaca yang awalnya buram karena debu, setelah digosok dan diseka berulang kali, akhirnya memantulkan cahaya dengan jernih. Bagi para sufi, hakikat adalah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber yang sama, Allah. Tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada datang, tidak ada pergi, kecuali dengan izinnya. Setiap helai daun yang gugur, setiap tetes hujan yang jatuh, setiap napas yang dihembuskan,
Semuanya adalah bagian dari ketentuannya. Di maqam hakikat, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang membebani, melainkan sebagai perjumpaan yang selalu dirindukan. Syalat bukan sekadar gerakan, tetapi pertemuan hati dengan kekasih sejati. Zikir bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi aliran rasa yang menghubungkan hati dengan sumber segala kehidupan. Rumi berkata, "Jika tirai-tirai tersingkap, yang terlihat hanyalah satu cahaya, dan semua bentuk akan melebur di dalamnya." Inilah yang dimaksud para sufi ketika mengatakan bahwa hakikat adalah kesatuan pandangan, bukan dalam arti menghapus perbedaan makhluk dan pencipta, tetapi menyadari bahwa seluruh makhluk berdiri dengan keberadaan yang dipinjamkan olehnya. Namun perjalanan menuju hakikat tidak berarti meninggalkan syariat dan tarikat. Justru semakin tinggi pandangan batin, semakin lembut ketaatan pada syariat, semakin dalam disiplin di tarikat. Sebab hakikat yang sejati selalu menguatkan, bukan menggugurkan dasar perjalanan. Hakikat mengubah cara memandang dunia. Harta bukan lagi tujuan, melainkan amanah. Pujian tidak lagi memabukkan, celaan tidak lagi melukai. Segala yang datang dianggap sebagai pesan, dan segala yang pergi dianggap sebagai titipan yang sudah selesai masa pinjamnya. Ketika hati sampai pada hakikat, rasa takut dan gelisah mulai memudar. Bukan karena kehidupan menjadi mudah, tetapi karena kesadaran bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana yang sempurna. Air mata tetap mengalir saat duka, tetapi di baliknya ada kedamaian yang tidak tergoyahkan. Para sufi menggambarkan hakikat seperti berdiri di tepi samudera saat fajar. Cahaya mulai menyinari permukaan air, ombak berkilau, dan cakrawala terbentang luas. Namun samudera itu belum seluruhnya dijelajahi. Masih ada kedalaman yang tak terukur, rahasia yang tak terhitung. Kedalaman itulah makrifat puncak perjalanan, di mana pengenalan kepada Allah menjadi pengalaman langsung, bukan sekadar pengetahuan. Maka hakikat adalah undangan. Undangan untuk melangkah lebih jauh, meninggalkan keterbatasan pandangan, dan membiarkan hati menyelam lebih dalam lagi. Karena di seberang hakikat ada samudera yang tak bertepi, tempat cinta dan pengetahuan bercampur menjadi satu. Makrifat adalah puncak dari perjalanan ruhani, tempat di mana hati tenggelam dalam pengenalan yang sejati kepada Allah. Ia bukan sekadar mengetahui, tetapi menyaksikan, bukan sekadar memahami, tetapi merasakan, bukan sekadar mendengar namanya, tetapi hidup dalam kehadirannya. Para sufi menggambarkan makrifat seperti samudera yang tak bertepi. Hakikat membawa hingga ke pantai, dan makrifat mengajak untuk menyelam ke kedalaman yang tak pernah habis. Di dalamnya tidak ada lagi perbedaan antara suka dan duka, antara datang dan pergi, antara diberi dan diambil. Semuanya diterima sebagai gelombang yang datang dari lautan yang sama. Di maqam makrifat, hati tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda kehadiran Allah, karena kesadaran akannya sudah hadir di setiap tarikan napas. Melihat matahari terbit adalah mengingatnya. Mendengar suara hujan adalah merasakan kelembutannya. Bahkan dalam keheningan malam ada percakapan yang tak terucap antara hamba dan Tuhannya. Rumi berkata, "Cinta adalah jembatan antara dirimu dan segala sesuatu. Makrifat adalah cinta itu sendiri, cinta yang tidak bergantung pada balasan, tidak terikat oleh syarat, tidak terpengaruh oleh waktu. Cinta yang membuat hati tetap tenang walau dunia berguncang. Karena pusatnya bukan di dunia, tetapi di hadirat Allah." Makrifat melahirkan pandangan yang lapang. Segala yang berbeda tidak lagi menjadi alasan untuk berpisah,
karena di balik segala perbedaan ada satu sumber yang sama. Orang yang berbuat baik dilihat dengan rasa syukur, dan orang yang berbuat buruk dipandang dengan rasa iba. Sebab semua adalah hamba yang sedang berjalan, masing-masing dengan ujiannya sendiri. Di tingkat ini ibadah menjadi pengalaman yang hidup. Salat bukan lagi kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi perjumpaan yang selalu dirindukan. Zikir bukan hanya pengulangan lafaz, tetapi tarikan napas yang menyatu dengan kesadaran akannya. Tidak ada momen yang kosong darinya karena setiap detik adalah pertemuan. Namun para sufi mengingatkan, makrifat bukan berarti berakhirnya perjalanan. Justru semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin besar kerinduannya, semakin ia merasa bahwa yang diketahui hanyalah setetes dari samudra. Seperti kata pepatah sufi, semakin banyak yang diketahui, semakin sadar betapa sedikit yang sebenarnya diketahui. Ma'rifat juga bukan alasan untuk meninggalkan syariat atau thariqat. Justru, orang yang telah mencapai ma'rifat akan semakin lembut dalam menjalankan syariat, semakin tekun dalam thariqat, dan semakin jernih dalam memandang hakikat. Sebab, ma'rifat adalah buah, dan syariat, tariqat, hakikat adalah pohon yang membuat buah itu tumbuh. Akhirnya ma'rifat membawa pada keadaan hati yang disebut sakinah, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Inilah pulang yang sejati, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, membawa bekal cinta, dan meninggalkan jejak kebaikan di dunia. Maka perjalanan ini bukanlah sekadar rangkaian istilah. Syariat menjaga langkah, thariqat membersihkan hati, hakikat membuka mata batin, dan ma'rifat menghidupkan rasa. Keempatnya adalah jalan pulang dari manusia yang lupa menjadi hamba yang ingat hingga menjadi kekasih yang dekat. Perjalanan dari syariat, thariqat, hakikat hingga ma'rifat adalah perjalanan pulang. Pulang bukan sekadar menuju tempat asal, tetapi kembali pada keadaan hati yang murni, seperti ketika pertama kali ditiupkan ruh. Syariat menjaga langkah agar tidak tersesat. Tarikat membersihkan hati dari kabut nafsu. Hakikat membuka mata batin untuk melihat kebenaran di balik tirai. Dan ma'rifat menuntun hati untuk hidup sepenuhnya dalam kehadiran Allah. Keempatnya bukan pilihan yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Syariat tanpa thariqat akan kering. Thariqat tanpa syariat akan kehilangan arah. Hakikat tanpa keduanya akan mudah tergelincir. Dan ma'rifat tanpa fondasi yang kokoh hanyalah ilusi. Para sufi menyamakan perjalanan ini dengan sebuah pohon. Syariat adalah akarnya, thariqat adalah batangnya, hakikat adalah daunnya, dan ma'rifat adalah buahnya. Akar harus kuat agar batang tumbuh. Batang harus kokoh agar daun mekar. Dan semua itu diperlukan agar buah dapat matang. Akhirnya, inti dari semua tingkatan ini adalah cinta. Cinta yang membuat syariat dijalani dengan ringan. Cinta yang membuat tariqat ditempuh dengan sabar. Cinta yang membuat hakikat dipandang dengan rendah hati. Dan cinta yang membuat ma'rifat menjadi lautan yang tak pernah bosan diselami. Semoga perjalanan ini membawa pada satu keadaan, hati yang tenang, jiwa yang damai, dan pandangan yang jernih. Dan ketika saat kembali tiba, pulanglah dalam keadaan diridai, membawa bekal kebaikan, dan meninggalkan dunia dengan senyum yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.